Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin mewawancarai seorang karyawan di sebuah usaha toko konter. Baiklah, langsung saja. Dengan siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Zeni Aprita. Saya salah satu dari cabang 15 sel yang ada di Teluk. Oke, baiklah. Sudah berapa lama, Kak, kerja di sini? Kurang lebih 1 tahun. Berarti sudah cukup lumayan lama ya, Kak? Iya, sudah lumayan lama. Dalam setahun ini pastinya Kak Jenny sudah bertemu dengan banyak sekali sifat dari konsumen ya, Kak. Nah, bagaimana sifat Kak Jenny ketika menghadapi konsumen yang kurang menyenangkan? Lumayan banyak sih. Kita menghadapi konsumen seperti pada umumnya, mungkin konter-konter yang lain juga sama ya, mengalami hal yang sama ya. Kita cukup hadapi dengan senyuman dan sabar aja sih sebenarnya. Sabar aja ya, Kak. Iya. Berarti ya. Oke. Apakah di toko ini memiliki aplikasi stok barang dan bagaimana, Kak, penggunaannya? Betul, kita di sini pakai kasir pintar. Di situ udah lengkap sih sebenarnya. Tinggal menyesuaikan nama barang sama stok yang tersedia sama yang terjualnya aja. Jadi sebelum di-input, kita tulis manual dulu ya, Kak, seperti di buku. Iya, kita juga ada stok manualnya juga selain kasir pintar itu. Oke, nah, apakah di sini juga memiliki media sosial atau marketplace? Ada. Kita pakai TikTok Shop sama Shopee. Baru mulai sih sebenarnya, baru beberapa bulan terakhir ini, cuman sudah lumayan berkembang lah ya. Nah, gimana nih dampak yang Kak Jenny rasakan ketika penjualan dipromosikan menggunakan media sosial? Sedikit membantu ya, karena awalnya orang-orang dari nggak tahu di mana kita cabang-cabang yang ada, jadi tahu lewat media sosial ya, khususnya dari TikTok karena kita sering live streaming, jadi orang-orang pada tahu. Berarti membantu penjualan juga ya, Kak? Betul. Dan memudahkan orang-orang untuk tahu. Iya, betul sekali. Di sini apakah menggunakan pembayaran lewat kris, Kak? Kita pakai juga itu kris. Nah, di luar sana kan banyak ya tuh, Kak. Kalau misalnya pembayaran tuh lewat kris, banyak kena penipuan. Nah, gimana tanggapan Kakak mengenai itu semua? Kita nggak mengutamakan kris sih sebenarnya, karena belajar dari pengalaman sebelumnya ya, banyak penipuan, banyak sekali hal-hal yang bersimpang siur ya lewat kris. Jadi kita kebanyakan menggunakan ya nomor atau m-banking secara langsung. Kita tidak memprioritaskan kris ya sebenarnya. Cuman kita di sini pakai. Kalau mau yang simple sebenarnya kris itu simple. Cuman agak berbahaya sebenarnya ya. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali orang yang memanipulasi ya, Kak, Iya, ya. betul sekali. Jadi harus kita pintar-pintar menjaganya. Oke. Benar. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih, Kak, karena telah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Selamat malam, Teh. Malam. Boleh silakan kenalan dulu, Teh. Namanya siapa? Nama Teteh Karina. Karina. Saya izin wawancarai sebentar ya, Teh, untuk tugas dari kampus. Boleh ya, Teh? Sebelumnya Teteh usaha apa ini? Sebelumnya ya pertama sih seblak, terus ada awal-awal tuh pempek, ada juga bakso aci, tewan, cuman karena bikinnya nggak kepegang, cuman sendiri berdua sama suami, jadi seblak aja, seblak sama es paling. Jadi Sama bakso. udah lumayan lama untuk berjualan ya, Teh? Lumayan lama, udah setahunan lah, setahunan lebih. Kenapa Teteh tertarik untuk berjualan seblak? Apa ya, dia nggak ribet untuk bikin produknya dari awal, cuman kayak bikin bumbu aja, terus kalau ada yang beli juga tinggal ngambil toppingnya, nggak mudah basi juga, jadi ya gampang, terus bahan-bahannya juga nggak mudah basi, nggak banyak yang kebuang. Jadi kalau misalkan hari ini sedikit yang lakunya, bisa besok bisa dijual lagi. Jadi meminimalisir tentang kerugian ya, Teh, ya? Iya, betul. Apakah Teteh ini menggunakan media sosial untuk promosi penjualan?
aja jualnya manual nih. Hmm. Nah, strategi apa sih yang Teteh kasih ke pelanggan supaya pelanggan tuh tetap datang ke sini? Apa ya, paling cuman memaksimalkan pelayanan di tempat. Soal rasa, soal pelayanan, alhamdulillah dari mulut ke mulut bisa orang balik lagi, orang ngajak temen gitu. Sekarang kan zamannya canggih ya Teh ya. Iya, cuman tetehnya gaptek ya, malu Iya. juga kurang ini. Jadi hanya lewat HP bisa tahu informasi apapun gitu. Jadi belum memakai media sosial ya Teh ya. Belum. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih Teh karena telah menyempatkan waktunya melakukan wawancara ini. Semoga usahanya lancar selalu, berkah selalu.